Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 7 Desember 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat Tante Merlin yang siap-siap sama Mbak Lia akan pergi ke stasiun TV untuk memasuki kontes menyanyi Mbak Lia. Lalu di sisi lain terlihat di sini di kantor Cahaya Nanda, Lula sangat kaget terlihat semua karyawan kantor Cahaya Nana dan Pak Fajar juga ketiduran di kantor Cahaya Nana. Lalu Lula juga membangunkan Pak Fajar dan Pak Fajar juga sangat kaget dan terkejut pas dibangunkan oleh Lula. Lalu Lula juga dia ngomong kepada Pak Fajar, ada apa ini? Kenapa saya tidak dikasih tahu Pak? Kata Lula kepada Pak Fajar. Singkat cerita di sini Pak Fajar juga mengasih tahu kepada Lula, tapi Pak Fajar dia mohon kepada Lula jangan dikasih tahu kepada Mbak Lia. Di sini terlihat Lula juga malah tersenyum dan tertawa kepada Pak Fajar. Lalu terlihat di sisi lain di sini di rumahnya si Ken Kelvin, si alias si Len Atul dia mimpi menikah sama si Ken Kelvin. Lalu dia juga cerita sama si Nurus Tunjung si Priska. Lalu si Priska juga dalam batinnya dia ngomong kalau ini terjadi si alias si Atul menikah sama si Ken Kelvin, saya sama siapa? Saya harus menikah sama siapa? Saya tidak ada teman lagi, kata batinnya si Nurus Tunjung si Priska. Lalu si Priska juga turun dari ranjang itu dan dia juga langsung menuju ke kamar mandi. Terlihat di sisi lain di rumahnya Niratu, Nana yang lagi cinekul, datanglah karyawannya meminta untuk ada yang didatangani oleh Nana. Nana juga sudah beres mendatangi surat itu. Karyawan juga dia pergi dari rumahnya Nana. Lalu Nana juga pas lagi melamun tiba-tiba Junior menangis. Lalu Junior juga dia diambil oleh Nana dan di sini Nana juga sangat panik karena Junior tidak mau menyusu. Dan di sini terlihat Dewa juga membawa Junior sama Nana ke rumah sakit. Lalu di sisi lain di rumahnya si Ken Kelvin, lagi-lagi si Nurus Tunjung si alias Atul sama si Ken Kelvin juga lagi melihat CCTV yang sudah dipasang oleh dia di rumahnya Neratu. Terlihat si alias si Len Atul juga dia melihat Nana akan pergi ke rumah sakit dan dia juga akan menyusul Nana ke rumah sakit. Lalu si Ken Kelvin dia menyuruh si alias si Atul dia jangan ikut karena kamu itu reseh, kata si Ken Kelvin. Tapi di sini di sisi lain si Nurus Tunjung si Priska kalau si Alia berduaan sama si Ken Kelvin takut dia mengatakan sesuatunya, kata si Nurus Tunjung si Priska dalam batinnya sambil dia makan. Dan di sini juga si Priska juga dia mau ikut ke rumah sakit sama mereka. Singkat cerita mereka juga pergi ke rumah sakit untuk membuat Nana turun mentalnya. Lalu di sisi lain di sini Pak Fajar yang akan menghadiri kontesnya Mbak Lia dia kecegat macet dan dia juga langsung turun dari mobil dan dia juga langsung naik ojek. Pas di tengah jalan dia juga membeli bunga dulu. Sudah membeli bunga dia juga lari, dia terburu-buru karena dia takut Mbak Lia sudah beres menyanyinya. Singkat cerita di sini di stasiun TV, Mbak Lia juga dia lagi menunggu Pak Fajar sambil dia menghuleng. Di sini dalam batinnya Mbak Lia juga ngomong kenapa Mas Fajar belum datang sampai sekarang, kata Mbak Lia dalam batinnya. Singkat cerita Mbak Lia juga langsung dipanggil ke panggung untuk menyanyi lagu kesayangannya. Tiba-tiba Mbak Lia sudah menyanyi di panggung, datanglah Pak Fajar sambil membawa bunga. Terlihat Pak Fajar juga dia melihat Mbak Lia yang lagi menyanyi, dia juga sangat terharu dan dia juga tersenyum kepada Mbak Lia yang lagi menyanyi. Di sini juga Mbak Lia juga tambah semangat karena Pak Fajar sudah hadir. Kita di sini akan dibikin baper oleh Pak Fajar sama Mbak Lia. Singkat cerita Mbak Lia juga sudah beres menyanyinya dan dia juga turun dari panggung menghampiri Pak Fajar. Pak Fajar juga di sini tidak banyak basa-basi, dia juga langsung mengasihkan bunga kepada Mbak Lia. Mbak Lia juga sangat senang dikasih bunga oleh Pak Fajar yaitu mantan suaminya. Lalu di sisi lain terlihat di sini di rumah sakit Nana sama Dewa dikasih obat untuk Junior supaya dan juga obat untuk Nana supaya asinya Nana banyak. Dan di sini juga singkat cerita Nana sama Dewa juga keluar dari ruang
rawatnya junior, dan pas di luar di sini Dewa juga akan membereskan administrasinya ke depan. Nana juga ditinggal sendirian oleh Dewa. Tiba-tiba pas Nana lagi sendirian, datanglah si Alia si Hiledatel. Lagi-lagi kita juga akan dibikin darting oleh si Nurul Tunjung si Alia si Hiledatel. Si Alia si Hiledatel di sini ngomong kepada Nana, dia juga maksudnya akan menurunkan mentalnya Nana karena dia sudah tahu bahwa Nana sekarang lagi tertekan batinnya karena dia sudah melihat CCTV yang sudah dipasang oleh si Kevin di rumahnya Neratu. Di sini Nana juga sambil dia mewek, dia ngomong kepada si Alia si Hiledatel, kamu jangan mengatur-ngatur saya, kamu tahu apa? Kata Nana kepada si Alia si Hiledatel. Di sini si Alia si Hiledatel juga dia masih nyorocos kepada Nana. Singkat cerita, si Alia si Hiledatel juga sudah melihat Nana menangis, dia juga pergi dari hadapan Nana. Pas si Alia si Hiledatel sudah pergi dari hadapan Nana, di sini datanglah Dewa. Dewa juga sangat kaget dan terkejut melihat istrinya dia menangis. Di sini Nana juga masih kayak dulu, dia tidak terus terang kepada suaminya. Lalu di sini cuma dia mengeluarkan air mata aja. Dewa juga kekeh, dia menanyakan kenapa kamu kok bisa menangis, kata Dewa kepada Nana. Singkat cerita di sini Nana sama Dewa juga pergi, dan di sisi lain si Alia si Hiledatel dia menemui si Kevin sama si Priska yang nunggu di luar. Lalu si Alia si Hiledatel juga menceritakan semuanya kepada si Kevin bahwa saya sudah menurunkan mentalnya Nana sambil dia menangis. Lalu si Kevin juga dia tidak sadar, langsung dia mengaleng si Alia si Hiledatel. Tapi di sisi lain si Nurul Tunjung si Priska dia cemburu. Ini jangan-jangan akan terjadi, dia akan bersatu. Apa yang waktu si Alia si Hiledatel mimpi itu. Saya ini jangan sampai dia berduaan kayak gini, kata si Nurul Tunjung si Priska sambil dia langsung masuk ke tengah si Alia si Hiledatel sama si Kevin sambil memegang tangan si Kevin dan si Alia si Hiledatel. Lalu si Alia si Hiledatel sama si Kevin juga dia pergi dari tempat itu untuk menuju ke rumahnya. Lalu di sisi lain terlihat di sini di sebuah kafe di stasiun, Pak Fajar juga di sini melihat waktu Balia waktu masuk babak final, dan di sini juga Pak Fajar juga pada ngomongin sama orang karena gara-gara Tante Merlin. Lalu di sini Balia menatap wajahnya Pak Fajar. Bagaimana Pak Fajar, Mas Fajar marah enggak ya, kata batinnya Balia. Singkat cerita dia juga pergi untuk masuk ke dalam stasiun TV itu. Pas di dalam di sini Balia juga ngomong kepada Pak Fajar, Mas Fajar marah enggak tadi melihat waktu di TV, kata Balia kepada Pak Fajar. Di sini juga Pak Fajar ngomong kepada Balia, apa saya harus marah, kata Pak Fajar kepada Balia. Tapi di dalam hatinya Pak Fajar, nanti saya sudah beres, Koko sudah jadi juara 1, saya akan ngomong kepada Tante Merlin, kata batinnya Pak Fajar. Lalu Balia juga dia berangkat untuk duduk bersatu sama teman-temannya. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 7 Desember 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Besar kemungkinan di sini juga Balia juga jadi juara 1 di kontes menyanyi ini, dan Bapak Fajar juga akan jadi rujuk sama Balia. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, emak-emak, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledad karena Mimin tos ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.